Kaukasus. Kaukasus. Dan siapa yang berkata begitu? Guru saya sendiri. Siapa itu? Syekh Imran Hussein. Siapa yang nggak tahu Syekh Imran Hussein? Semua orang tahu. Jadi Syekh Imran Hussein itu sangat sangat terampil untuk menguraikan siapa itu orang-orang Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi ini. Dan yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu adalah kebijakan Yahudi Ashkenazi. Dan yang mengubah makam dari Syekh Abbad menjadi makam makam Rabi Ashi adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ini menarik tadi dari penjelasan jenengan ini tadi. Saya kok kembali lagi dapat dejavu gitu, Raf. Ini kok saya melihat metode yang similar juga di sini gitu. Metode similar yang bagaimana maksudnya? Ini kan kalau dari pihak pemerintah Israel ini kan istilah yang saya ambil mungkin mereka melakukan pengaskenasian gitu loh untuk makam Syekh Abbad ini kan. Iya. Di sini pun ada hal seperti itu. Apa itu maksudnya? Ya makam di istilahnya kalau Israel diaskenasikan juga seperti itu. Kemudian juga masalah pengkotakan kasta itu juga ada di sini. Muncul seperti itu juga. Wallahu a'lam ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kalau misalnya ada kemiripan, bisa jadi karena memang itu ada kesamaan historis. Perjalanan historis. Tapi namanya kemiripan itu kan bisa saja terjadi, bisa jadi kebetulan juga. Tapi yang fakta real yang tidak bisa dilupakan banyak orang, apa yang terjadi di Israel sana itu memang ada yang disebut apartheid. Apartheid itu ada yang kelas tinggi, kelas puncak. Pengkastaan dia, pengelompokan dari. Iya, yang selain itu semua kelas rendah. Dia ndoronya, Askenazi ndoronya, yang lain ini budaknya. Iya, saya tahu itu. Yang jelas begitulah. Ini fakta real yang tidak bisa ditolak bahwa makam Syekh Abbad yang sebetulnya itu warisan bersama bagi orang-orang Muslim di Lebanon, yang kebetulan beliau itu wafat di kawasan tanah Palestina setelah melakukan rihlah dan pengajaran kepada orang-orang Palestina sebelum tahun 67. Setelah tahun 67 ketika bangsa Arab kalah perang, saat itulah terjadi pengaskenazian makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi. Jadi makam Syekh Abbad hilang namanya, dihapus, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Raf Ashi. Coba tadi, Pak Edi. Ini kan, ini masuk sudah kawasan Israel. Nah, ini pintu gerbangnya coba. Mana ada nama Syekh Abbad? Nggak ada. Tidak ada, betul. Lihat ini diselus. Raf Ashi. Raf Ashi. Resh Bet, Alef, Shin, Yod, Raf Ashi. Mana ada nama Abbad? Nggak ada, nggak muncul. Dan uniknya metodenya tidak ilmiah loh, Raf, dia menentukan itu tadi. Ya karena mukasyafah. Iya, karena apa? Ronsen Kalau bahasa kuburan tadi kalau di sini, ya. apa? Ronsen kuburan. Ronsen kuburan. Oh, istilah baru ya. Saya sebenarnya kurang paham juga itu. Metodenya pakai, jadi pakai mata yang bisa keluar sinar X-ray atau bagaimana? Ya itu kan soal klaim. Iya. Klaim dari orang-orang Ashkenazi itu untuk menyatakan bahwa ini memang makam Rabi Ashi. Rabi Ashi lebih awal sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ulama Muslimnya baru belakangan. Begitu kan argumentasi orang Ashkenazi. Atau kemungkinan tidak banyak peninggalan buku-buku yang mencatat kisahnya Syekh Abbad tadi mungkin. Sebetulnya ada, cuma kita kan tidak terlalu banyak mengetahui. Kalau menurut informasi dari tradisi Lebanon, Syekh Abbad itu memang dari tradisi orang Syiah. Nah, berarti yang punya datanya itu orang Syiah. Maksud saya kira-kira hal-hal pengaskenasian dalam tanda kutip ini ya, seperti ini tuh menurut Raf Ali ini membawa dampak masif atau tidak sebetulnya? Oh, dampaknya masif. Sehingga yang ada di media massa, ini kan bagian dari informasi media massa. Iya, betul. Kenapa yang muncul di kubahnya ini kan ibaratnya sama dengan kubah kan? Ternyata yang muncul hanya Nabi Raf Ashi ya. Raf Ashi aja. Raf Ashi. Ini kabar Mar Raf Ashi. Kabar itu kubur. Kubur. Mar Raf Ashi.
Mar itu yang dipertuan atau yang dimuliakan. Iya, lucu itu. Raf Ashi. Makamnya terbelah jadi dua itu. Iya, ini makamnya terbelah jadi dua. Jadi rebutan itu mungkin Jadi rebutan, ya antara iya. orang Libanon sama orang Israel. Cuma uniknya kalau di bagian wilayah yang dikuasai Israel, karena itu bagian wilayah Palestina kan, dikuasai Israel, dimunculkan nama Raf Ashi. Sedangkan yang di bagian yang separuhnya sana tidak diberi nama. Oh, yang di Jadi Libanon nama tidak dikasih Syekh nama. Abbad hilang. Oh. Berarti Askenazi ini melakukan perampokan sejarah sebetulnya nih, Raf. Ya, kalau menurut versi orang-orang Yahudi Askenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan klaim dari tradisi Askenazi. Internal mereka. Internal mereka. Menciptakan tokoh di sini Menciptakan makamnya tokoh, iya. gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya, memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Ya, menurut siapa dulu? Menurut Ya, orang Muslim kan. orang Muslim. Tapi menurut orang Yahudi bukan. Ini Rabi apa? Ashi. Rabi Ashi. Iya. Maksudnya menurut orang Yahudi Askenazi. Cuman ya lucu juga sih. Tapi memang pembuktiannya emang susah ya, Ustaz. Men- Ya, memang Kasyaf memang ini susah pakai. karena apalagi ada kaitan dengan politik kan. Oh. Siapa yang bisa melawan atau Kekuasaan. bisa mencegah Merebut, bahwa ya. ini adalah makam dari Raf Ashi? Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Ini kan sudah dalam cagar budaya orang-orang Yahudi Askenazi. Udah masuk. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini, Raf, mungkin. Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi mengaskenasikan sejarah Hmm. supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya, begitulah. Oh, Jadi sebetulnya Israel itu bukan hanya tidak mendapatkan simpati di kalangan yang Muslim, tapi yang Yahudi sendiri, Yahudi yang asli maksudnya, Yahudi asli tanah Palestina itu. itu tidak merekomendasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Betul, di saya lihat situ. juga banyak yang melawan. Kemarin ada demo itu bahkan orang-orang Yahudi yang rambutnya pakai kincir itu kan dipukuli sama Zion di situ, Ya, tentara-tentara. iya, gitu. betul. Jadi sebetulnya di sana itu bukan dipahami semua orang Yahudi itu buruk, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Jadi antara Yahudi dengan Yahudi itu ada clash. Kenapa? Yang berkuasa ini Yahudi Askenazi. Bahkan menuntut perdana menterinya mundur ya Iya, sekarang ini. betul. Oh, itu. Jadi kalau begitu, kita kan sekarang di Indonesia ini informasinya kadang-kadang masih Berat buram. sebelah. Potong-potong. Seakan-akan ini Iya. konflik agama murni. Padahal bukan. Itu bukan konflik agama murni. Itu konflik politik yang dibungkus dengan jubah agama. Ada peran agama itu iya betul. Tetapi itu bukan masif. Tapi yang sangat urgent itu konflik politik. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sendiri tidak sepakat dengan kebijaksanaan pemerintahan Israel itu sendiri. Pemerintahan yang dibawa kekuasaan orang-orang Askenazi, yang sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel Bukan sendiri. dari kampung Islam. Tapi ada anggapan ini karena yang bertahan di Israel waktu itu kan dari kaumnya Yehuda dan Binyamin. Mereka mengatakan Askenazi itu mungkin ke-10 suku yang hilang itu kembali. Bukan seperti itu ya mungkin ya? Ya, sebetulnya tidak demikian maksudnya. 10 suku yang hilang itu kan mesti ada nasabnya kan. Ini keturunan siapa. Kalau disebut Askenazi jelas Keturunan istilah lain, ya? Askenazi itu kan dari keturunan Yafet. Iya. Bahkan sebagai keponakan atau anak dari saudaranya Sepupu ya, Ma'juj atau Magog tadi. Iya, aku. Iya. Tapi bisa aja kan dia dapat kasyaf lagi kan, dapat mimpi lagi. Saya tidak tahu karena itu persoalan spiritual. Dan yang persoalan spiritual kan bukan hanya Islam, Iya banyak. ya kan? Yahudi juga. Ya itu kalau di Islam kan namanya wali-wali gitu ya. Wali ini mengatakan demikian, mendapatkan kasyaf gitu ya. Siap, betul. Kalau saya sih bukan wali. Kalau saya mungkin lebih tepatnya, dan kita semua ini bukan wali ya, tapi wali murid. Wali murid. Atau paling banter kita ini wali santri. Wali santri betul. Raf. Tapi kita loh ini ya, bukan kita menuduh wali-wali Songo, bukan. Nah, kita ini wali murid, wali songo. Kita ini wali santri, bukan wali songo kita ini, bukan. Atau mungkin belum makomnya sampean gitu. Bisa jadi. Jadi fenomena seperti ini itu sudah diketahui, sudah go internasional. Makanya di sini dipasang plakat kan. Ini plakat loh. Iya. Plakatnya apa?
Maraf Ashi. Cuman menarik Raf, kalau di Indonesia dia nggak mungkin sebut, kalau Arabnya kan kubur gitu ya. Heeh. Kalau di Indonesia bukan sebut kubur, Apa itu? makom. Oh, makom. Makom beda Makom. lagi. Itu istilahnya nggak tepat sebetulnya. Lebih tepat seperti ini. Makom. Kubur kan kubur. Heeh, Kalau betul. makom kan Makom seperti kan tempat berdiri, makom. Itu nggak mesti kuburan soalnya. Iya. Telesan kalau di sini. Oh iya, seperti di depan Ka'bah itu kan ada makom Nah, Ibrahim. makom Nabi Ibrahim kan jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim di situ. Tapi makom Ibrahim itu kan bukan kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Dan tidak ada seorang pun yang berani itu menyulap jadi nggak kuburan. boleh. Kalau di Indonesia, napak tilas itu Kuburan dibuat ada. jadi kuburan. Dan ada nih yang kapan hari beberapa kuburan dibongkar itu ya. Oh begitu ya? Ada berita seperti itu Iya, ya. iya, iya. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang Ya, mirip-mirip ya, kemiripan. mungkin karena punya sejarah yang Iya, kebetulan Kebetulan aja. saja. Iya, Cuman kebetulan. saya jujur pengen belajar itu, Rat, metode Ronson itu. Bisa dipelajari secara akademis. Nah, ini kalau orang Indonesia mengatakan ini metode Ronson, tapi mereka nggak mengatakan metode Ronson. Itu dari kasyaf dari seorang kabalis. Kabalis itu praktisi kabalah. Ya dia tahu ini kuburan ini. Nggak perlu pakai bukti arkeologi. Kalau dia sudah mengatakan demikian langsung percaya. Karena mungkin bisa berdialog dengan roh-roh itu mungkin. Ya karena kalau sudah masuk dalam tradisi kabalah Kabalah seperti itu itu memang. nggak ada seorang pun yang bisa membantah itu. Ya, itu juga nih yang munculnya ini kan, Rat, kayak apa namanya? Genom-genom itu kan dia ngambil dari elemen tanah, bisa jadi Iya. prajurit itu kan dia. Tapi yang jelas pada konflik Palestina ini memang tadi disebutkan Ustadz tidak ada kepentingan agama, Betul. tetapi karena korbannya ini adalah orang-orang Muslim, Sebagian besar orang-orang Muslim. sebagian besar akhirnya akhirnya sesama Muslim lah kita Iya. mendukung secara kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Kita mendukung bahwa dalam perang itu, Raf, dalam perang dimanapun, yang jadi korban itu bukan pihak yang berperang, tapi orang sipil. Orang sipil sini, wanita tidak berdosa, Anak-anak. anak tidak bersalah, mereka lah yang jadi korban. Iya. Karena peluru, rudal, bom ini tidak punya mata. Makanya kan saya ini Jadi sasaran tembaknya ya orang-orang lemah Iya, seperti orang-orang ini. lemah. Iya. Cuma masalahnya begini, ini apakah selesai atau tidak selesai ya konflik Israel Palestina? Kalau dari sisi terawangan saya, ini terawangan Ini sudah mulai belajar ilmu terawangan ini. bukan maksudnya masuk ke sufi, bukan. Kalau kita lihat dari Menerka-nerka lah, gitu. perjalanan historisnya ya, apa bisa negara Israel itu dibubarkan? Sangat sulit. sulit karena Karena didukung apa? Karena didukung oleh negara-negara besar. Ya. NATO. Nah, terutama. yang punya hak veto. Negara-negara besar yang punya hak veto nggak mungkin akan melepaskan Israel sendirian. Nggak mungkin. Tidak. Kalau Israel tidak bisa dibubarkan, ya klaim seperti Pembagian, makam ya. Rabi Ashi ini ya terjadi tetap itu. menjadi milik Mm-mm. Israel. Atau mungkin wilayahnya akhirnya dibagi lah gitu ya. Ada pembagian yang jelas gitu kalau ya. Sepertinya nggak bisa Nggak bisa, Pak dibagi Edi. karena ini Oh. kalau sudah menjadi milik susah untuk dilepas, Pak Edi. Susah. Kalau bisa ada pembagian sudah damai sebetulnya. Ini kan masalahnya itu tadi. Pemerintah Yahudi Askenazi dalam negara Israel ini ingin seluruhnya itu tadi. Mereka klaim sebagai wilayah mereka kan. Kalau mereka mau berbagi tidak bakal bisa. Apalagi sekarang kalau kita ketik di Google itu peta Palestina sudah tidak muncul itu. Nah, Tidak jangankan klik peta Palestina nggak muncul, Iya. klik makamnya Syekh Abbad nggak muncul. Oh, dihilangkan di website itu. Iya, yang muncul makamnya Rabi Ashi. Rabi Ashi yang keluar. Jadi sebetulnya ini bukan sekedar persoalan fisik, tapi yang dunia maya juga ikut menunjang data-data itu. Kita kesulitan untuk mencari data selengkap-lengkapnya, kecuali kalau kita baca seperti ini, buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan Yahudi sendiri. Ini nama-nama rabi lengkap itu mulai dari tahun berapa, abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, semua di sini ada. Memang iya, Raf, kalau ingin memusnahkan suatu bangsa, itu yang dirusak sejarahnya dulu. Ya, mungkin Itu yang diputus sejarahnya. dulu. Jadi memang teknik ini memang sudah teknik valid sebetulnya. Jadi mungkin maksudnya pemerintah Askenazi ini kan untuk menghapus sejarah Palestina. Sejarah Palestina, termasuk orang-orang penting dari Diaskenazikan tradisi sama Palestina mereka. diaskenazikan. Orang awam mungkin menganggap itu hal sepele, enggak akan itu enggak. Tapi Nggak penting nggak gitu. penting gitu loh. Tapi faktanya masif rusaknya itu.
Tapi bagi orang Palestina penting itu. Karena apa? Nama Syekh Abbad nggak muncul lagi. Ya, alhamdulillah berarti banyak orang di Palestina yang paham gitu loh. Sayangnya di sini tidak gitu loh. Tapi yang jadi masalah ini yang kasihan yang dikubur di dalam, karena dulu beliau ini adalah seorang syekh dari Muslim, tiba-tiba separuhnya Ini menarik. menjadi Yahudi. Separuh Yahudi. Gimana ya Pak Ali? Ya, gimana ya? Kita nggak bisa bayangkan orang yang sudah meninggal. Kita juga nggak bisa komunikasi dengan beliau. Iya, cuma- Seandainya dia tahu kuburnya dibelah jadi dua, apakah dirinya ikut terbelah jadi dua? Kita juga nggak tahu. Ya itu yang sini Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang sini Ila biruhi Syekh Abad Al-Fatihah. Wah, ini susah ini. Tapi yang paling tidak amalan seseorang itu tidak bisa diputus meskipun Ya. makamnya dibelah. Ya. Iya. Bukan hanya dibelah, diberikan kawat berduri. Ya ini belum dibahas dalamnya, ini yang dibelah hanya perbatasan apa dalam-dalamnya ini. Ya nggak tahu. Ya yang jelas ya perbatasan dari wilayah aja. Masa tulangnya dipisah jadi dua gini. Ekstrim. Ya, itu mudah-mudahan menjadi informasi bagi semua netizen bahwa apa yang dilakukan di sana, di Palestina itu seperti ini. Bukan hanya wilayahnya yang diambil alih, tapi tempat jejak Bersejarah. makam Yang orang bersejarah. yang dimuliakan juga diambil alih, dinamakan menjadi Raf Ashi. Mau ada pendapat silakan.